Di sebuah zona inti Skynet ada seorang peretas elit bernama Chen Ning yang mencoba masuk dan merusak sistem yang ada di dalam Skynet itu sendiri. Tapi sayangnya kemahiran Chen Ning tidak bisa mengalahkan kemahiran sistem AI yang dimiliki oleh Skynet. Bahkan tingkat keberhasilan Chen Ning untuk menghancurkan Skynet hanya bisa mencapai 1/1 miliar. Sebagai seorang manusia berbadan robot, Chen Ning belum mau menyerah untuk mencoba sekali lagi menghancurkan Skynet. Akan tetapi usaha dari Chen Ning sia-sia saja karena sistem AI Skynet memang sulit untuk dikalahkan oleh manusia. Sistem AI Skynet juga berhasil melacak keberadaan tubuh asli dari Chen Ning yang selama ini ternyata berada di pusat jaringan Skynet sendiri. Akhirnya puluhan robot AI dikerahkan oleh Skynet untuk menghancurkan tubuh fisik asli dari Chen Ning. Meskipun sudah dalam kondisi terpojok, Chen Ning ternyata masih punya opsi terakhir, yaitu dengan mengaktifkan tembakan jarak jauh untuk menghancurkan Skynet. Di saat beberapa robot AI hampir membunuh tubuh fisik dari Chen Ning, di saat itu pula tembakan jarak jauh menghancurkan markas Skynet. Setelah ledakan yang begitu dahsyat terjadi, tiba-tiba saja Chen Ning kembali terbangun, di mana pada saat ini dia berada di aula sebuah sekte bernama Sekte Sunlong. Sambil meminum wine, Bang MC tampak kesal karena menganggap Skynet masih mempermainkannya hingga saat ini. Tapi Chen Ning langsung mati karena ternyata di dalam wine yang dia minum ada sebuah racun yang sudah diberikan oleh beberapa orang penatua dari Sekte Sunlong. Beberapa saat kemudian, Chen Ning kembali terbangun di dalam lautan kesadarannya dan menemukan sebuah harta giok hijau. Harta tersebut ternyata merupakan harta tertinggi yang sudah memilih Chen Ning sebagai tuan. Sistem AI di dalam lautan kesadaran dari Chen Ning kemudian menjelaskan kalau Chen Ning sudah tiada, namun dia punya kesempatan untuk bereinkarnasi. Jika setuju dengan semua persyaratan, maka Chen Ning harus menyelesaikan semua misi yang diberikan. Karena jika tidak, sistem AI akan hancur dengan sendirinya dan Chen Ning gagal bereinkarnasi secara penuh. Ketika Chen Ning meminta sistem AI untuk menjelaskan secara detail, tiba-tiba saja sistem AI memberikan informasi kalau Sekte Sunlong sedang diambang kehancuran dan meminta Chen Ning untuk segera menyetujui misi yang dia berikan. Benar saja, ternyata sedang ada penyerangan yang sedang dilakukan oleh Sekte Heaven Deving kepada Sekte Sunlong karena dendam lama kedua sekte tersebut. Sementara itu, Xiao Mei sebagai ketua aula penegak hukum Sekte Sunlong tampak masih begitu kelihatan santuy, padahal formasi pelindung sekte hampir hancur lebur. Begitu pula dengan penatua ke-8 Sekte Sunlong bernama Lin Xiaotian yang menganggap kalau 10 generasi ketua Sekte Sunlong terdahulu sudah banyak menyinggung sekte lain dan menggunakan harta tertinggi untuk bertahan hingga saat ini. Sebuah kesalahan besar menjadikan seorang pecundang seperti Chen Ning sebagai ketua sekte yang bahkan tidak mengetahui lokasi dari harta tertinggi peninggalan Sekte Sunlong, ucap Lin Xiaotian yang menyalahkan ketua sekte sebelumnya. Sementara itu, di dalam sekte, mayat dari Chen Ning didatangi oleh 2 orang murid Sekte Heaven Deving yang juga ingin mencari keberadaan harta tertinggi Sekte Sunlong. Kembali lagi ke dalam lautan kesadaran dari Chen Ning, terlihat Bang MC melakukan protes karena harta yang diberikan oleh sistem AI kepadanya untuk menyelamatkan Sekte Sunlong sangatlah ampas. Alih-alih menjawab protes dari Chen Ning, sistem AI malah memberikan informasi kalau tubuh dari Chen Ning terancam hancur karena ada beberapa orang yang berniat mencari harta tertinggi. Dia meminta Chen Ning untuk segera menerima misi menyelamatkan hidup guna bisa kembali bereinkarnasi. Akan tetapi terlihat Chen Ning menolak karena dia mau sistem AI memberikan penawaran menarik, barulah dia bersedia menerima misi tersebut. Karena tidak punya waktu lagi, pada akhirnya sistem AI mengeluarkan 3 kartu kekuatan yang bisa digunakan oleh Bang MC. Yang pertama adalah kartu kekuatan surgawi, yang kedua adalah kartu pengalaman ekstrim, dan yang ketiga adalah kartu penindasan mutlak.
Karena sudah punya pilihan menarik, pada akhirnya Chening bersedia menerima misi yang diberikan oleh sistem AI. 否则您将彻底死亡。拿出让我满意的东西。 Misi tersebut tentu saja langsung membuat Chening hidup kembali dan membuat fenomena di atas langit yang mengejutkan semua orang. Penatua Huang Guo, Penatua Lin Xiaotian, dan juga Xiao Mei cukup kaget karena ternyata Chening masih bisa hidup kembali dan mampu bertahan dari racun yang sudah mereka berikan sebelumnya. Di saat yang sama, ketua sekte Heaven Deving langsung melakukan serangan kuat kepada Chening karena dia merasa tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya untuk menghancurkan sekte Sunlong. Akan tetapi dengan tunjukkan jari saja, Chening sudah mampu menghancurkan serangan ketua sekte Heaven Deving sekaligus membuat ketua sekte Heaven Deving tertekan hebat. Ketua sekte Heaven Deving yang bernama Zhang Feng benar-benar tidak menyangka kalau Chening bisa punya kekuatan sehebat ini, padahal diketahui Chening merupakan ketua sekte baru yang tidak punya kultivasi. Bahkan Zhang Feng juga mengetahui kalau Chening sudah mati karena keracunan minuman kemarin. Karena tidak ingin membuang waktu lagi, Chening pada akhirnya menggunakan kekuatan dahsyatnya untuk membinasakan Zhang Feng sekaligus mempertahankan sekte Sunlong. 怎么能发出如此大的能量？ 有意思。 Kekuatan luar biasa dari Chening membuat Xiao Mei sadar kalau harta tertinggi sepertinya benar-benar diberikan oleh ketua sekte terdahulu kepada Bang MC. Di saat yang sama, Chening tampak merasa senang karena dia bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu kuat. Akan tetapi tiba-tiba saja sistem AI memberitahukan kalau waktu penggunaan kekuatan hanya tersisa beberapa detik lagi. Sontak hal ini langsung membuat Chening buru-buru terbang meninggalkan lokasi kejadian dan masih cukup beruntung dia turun di atas atap jadi tidak membuatnya terjatuh ke bawah lantai. Seiring dengan habisnya kekuatan dari sistem AI, di saat itu pula sistem AI membuat tubuhnya menjadi terlihat nyata dan siap melayani Chening di setiap misi yang akan dijalankan. Sementara itu, Xiao Mei merasa kalau Chening lebih kuat dari ketua sekte sebelumnya karena berhasil mengalahkan sekte Heaven Deving hanya dengan satu kali serangan saja. Dia membuat asumsi kalau harta tertinggi dari sekte Sunlong ternyata lebih hebat dari cerita legenda terdahulu. Di saat yang sama, Jiangsu memberikan selamat kepada Chening karena sudah membuat sekte Sunlong merasa kagum. Karena pengikatan sistem sudah selesai, Jiangsu akan memulai memuat izin untuk melayani Chening sebagai sistem AI. Ternyata setiap konten apapun yang dilakukan oleh Jiangsu hanya Chening sendiri yang bisa melihatnya. Jiangsu juga meminta Chening untuk menggerakkan sebuah MOS guna menyetujui pemuatan izin yang sedang dia lakukan. Akan tetapi Chening menolak karena menurutnya sudah tidak zaman lagi menggunakan MOS seperti ini. Dia mau kalau persetujuan izin dilakukan dengan cara pengendalian pikiran. Jiangsu pun tampak menyetujui permintaan dari Chening dan langsung membuat Chening bisa mengendalikan seluruh sistem hanya dengan kata-kata saja. Bang MC juga langsung mempunyai penglihatan yang bisa mengidentifikasi apakah orang tersebut sedang menyamar atau tidak. Dari penglihatan kepada 3 orang penatua sampai seluruh murid sekte Sunlong, Chening tidak menemukan satu orang pun yang berniat baik kepadanya. Mereka semua terlihat sedang menyamar atau berpura-pura menjadi orang yang mengisi posisi di sekte Sunlong. Jiangsu pun kemudian menjelaskan kalau tingkatan kultivasi Chening pada saat ini cukup rendah. Dengan kata lain, semua hal yang akan dilakukan oleh Bang MC masih membutuhkan bantuan dari Jiangsu sebagai sistem AI. Sementara itu, Lin Xiaotian merasa heran kenapa ketua sekte sampai saat ini hanya berdiam diri di atas genteng. Dia pun mencoba untuk meminta maaf karena tidak maksimal ketika melakukan perlawanan kepada sekte Heaven Deving. Begitu pula dengan Xiao Mei dan Huang Guo yang juga ikut meminta maaf kepada Chening.
请宗主恕罪，我们群龙无首才，请宗主恕罪。恕罪。Alih memberikan respon kepada semua orang, Chening malah bingung bagaimana dia bisa turun dari atas genteng. Jiangsu sendiri tampak memberikan sebuah saran agar Chening melompat atau turun dengan memanjat tebing. Singkat cerita, di dalam kamarnya, Chening mau kalau Jiangsu membantunya untuk menjadi lebih kuat. Jiangsu pun menjawab Chening harus menyelesaikan beberapa tugas barulah dia bisa menjadi lebih kuat dari sekarang. Akan tetapi tugas yang diberikan sistem biasanya harus memenuhi syarat terlebih dahulu barulah akan diserahkan kepada Chening. Di saat yang sama di halaman depan, ada seorang wanita berbaju hijau bernama Su Ling-er hendak menyusup ke kamar Chening. Dia kemudian menghajar beberapa orang penjaga karena ingin mendapatkan harta berharga di dalam kamar Bang MC kita. Ketika sedang mengendap-endap dan mengintip, Ling-er cukup kagum dengan ketampanan dari Chening. Akan tetapi dengan sekejap Ling-er menjadi ketakutan setelah dia mendengar adanya suara guntur. Cukup beruntung Ling-er dengan sigap berhasil mencari tempat bersembunyi agar posisinya tidak diketahui oleh Bang MC. Sementara itu, Jiangsu langsung memberikan informasi kalau ada sebuah tugas yang harus dijalankan oleh Chening. Di dalam tugas tersebut, Chening diminta untuk melindungi pelayan pribadinya malam ini. Sontak hal ini pun membuat Chening langsung meminta Jiangsu untuk berbaring karena mengira Jiangsu adalah pelayan yang harus dia lindungi. Jiangsu pun kemudian langsung memberikan setruman kepada Chening sembari memberitahukan kalau dia merupakan sistem AI, jadi tidak harus mendapatkan perlindungan. Karena momen ini pula pada akhirnya Chening meminta bantuan kepada seorang penjaga untuk memanggilkan pelayan pribadinya. Seorang penjaga bernama Luso pada awalnya mengatakan kalau pelayan pribadi untuk Chening belum disiapkan, akan tetapi Luso berubah pikiran setelah Chening menatapnya dengan tajam. Beberapa saat kemudian, Luso mengadu kepada Lin Xiaotian kalau Chening membutuhkan seorang pelayan pribadi. Lin Xiaotian sendiri tampak menyetujui hal tersebut, akan tetapi dia meminta pelayan pribadi untuk Chening dibawa ke hadapannya terlebih dahulu karena dia mempunyai rencana jahat. Sementara itu, Chening sedang berada di perpustakaan Sekte Sunlong untuk membaca buku tingkatan kultivasi yang ada di dunia ini. Sontak hal ini membuat Jiangsu marah karena seharusnya Chening menyelesaikan tugas terlebih dahulu barulah pergi membaca buku seperti ini. Pantas saja Jiangsu meminta Chening untuk segera menyelesaikan tugas karena waktu yang tersisa untuk tugas tersebut hanya 10 menit saja. Secara kebetulan Bang MC mendengar suara dari dalam perpustakaan di mana suara tersebut berasal dari Ling-er yang sedang ketakutan. Ketika menyadari kalau Ling-er merupakan calon pelayan pribadinya, Chening pun lekas membawa Ling-er pulang ke dalam kamar. Tanpa banyak basa-basi, Bang MC kita ini juga langsung meminta Ling-er menjadi pelayan pribadinya. Chening juga memperkenalkan diri kepada Ling-er kalau dia merupakan ketua Sekte Sunlong pada saat ini. Meskipun Ling-er sudah menyetujui untuk menjadi pelayan pribadi Chening, akan tetapi tingkat kasih sayang dari Ling-er masih sangatlah rendah yang membuat Jiangsu tidak bisa memverifikasi kalau tugas sudah selesai. Ketika Chening sudah mulai panik, ditambah lagi Ling-er masih ketakutan karena adanya guntur, maka Bang MC kita langsung menggunakan kekuatan sistem untuk menghilangkan awan gelap penyebab guntur di langit. Keberhasilan Chening menghilangkan guntur di langit juga disaksikan langsung oleh Lin Xiaotian dan juga Xiao Mei dari kejauhan. Di saat yang sama Ling-er juga mulai menumbuhkan rasa kasih sayang kepada Chening yang membuat Chening akhirnya menyelesaikan tugas ini. Jiangsu pun langsung memberikan selamat serta memberikan nilai SK pada tugas yang sudah diselesaikan oleh Chening. Sebagai hadiah karena sudah menyelesaikan tugas, Jiangsu menaikkan tingkatan kultivasi Chening serta memberikan keterampilan tangan pencuri surgawi kepada Bang MC kita. 等级评价为 S R， 窃天回首。这就是